Halo semua, perkenalkan nama aku Vanessa Evelyn dari Accounting Ciputra. Jadi hari ini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai tiga hal, yaitu yang pertama itu ada jurnal, lalu buku besar, terus yang terakhir itu adalah neraca saldo. Jadi di sini aku akan mulai dengan membahas mengenai COA. Jadi sebelum kalian membuat yang namanya jurnal, itu kalian harus mengetahui apa itu COA. Jadi COA itu sendiri isinya itu ada kas, bank, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan akumulasi penyusunan peralatan, wesel bayar, utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, utang gaji dan upah, utang bunga, modal pemilik, priv pemilik, saldo laba, dividen, ikhtisar laba, pendapatan jasa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, beban gaji dan upah, beban sewa, beban utilitas, dan terakhir itu beban bunga. Jadi, pertama itu kan harus menulis semua ini ya. Terus, sekarang kita akan langsung menuju ke jurnalnya. Jadi, pertama kita pencet tombol plus di sini. Lalu, kita rename aja. Namanya menjadi jurnal. Jurnal. Oke, sekarang dari cara pembuatan jurnal, itu kalian tuh harus menulis di atasnya dulu. Jadi, di jurnal itu yang pertama itu ada tanggal. Ini aku gedein dulu ya guys, biar enak. Soalnya pasti membutuhkan space yang banyak. Jadi kita gedein. Eh, jadi yang pertama itu ada tanggal, terus akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, lalu yang terakhir itu ada akun. Oke, jadi sekarang kita akan langsung menuju ke soalnya. Namun sebelum kita menuju soalnya, tentu saja kita harus mengisi, ada trik biar ngisinya itu gampang di akun debit sama akun kredit ini dan juga akun. Jadi supaya ngisinya gampang itu, kalian pencet di sini, terus pilih 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 data, lalu data validation. Tapi sebelum kalian pilih data validation, ini kita apa namanya? Kita blok dulu dari akun kredit dan akun debit, kita blok dulu sampai bawah. Jadi kita blok dulu sampai di bawah ya. Ini kita blok dulu ke bawah. Sebenarnya ini terserah kalian mau panjangnya sampai semana. Cuma aku bikin agak panjang ya guys. Jadi biar enak. Oh, aku bikin sepanjang itu. Terus kita baru buka data validation. Terus setelah itu kita pencet COA-nya. Kita ganti list dulu. Terus kita pencet COA. Oke. Jadi di COA ini kalian tinggal blok dari sini terus sampai ke bawah. Oke, terus tinggal oke. Nah, di sini nanti kayak ada tanda panah gini. Nah, di sini tuh kalian bisa pilih aja sesuai tanggal dan akunnya. Terus buat di sini nanti ada penjelasannya, tapi nanti ya kita bahas soal dulu yang pertama. Jadi soal yang pertama itu pemilik menyetor uang sebesar 50 juta sebagai modal awal perusahaan menggunakan Bank BCI. Jadi karena pemilik menyetor uang sebesar 50 juta, jadi itu yang pertama itu masuknya tuh di bank, lalu yang kedua itu ada di modal pemilik. Jadi kita langsung aja buat tanggalnya dulu ya guys. Jadi 1 Januari. Terus ini kita tinggal blok ke bawah aja. Mungkin muncul semua tanggal. Nanti kita tinggal ganti aja. Terus ini pakai yang panah, terus ganti bank.
Lalu di kreditnya, itu kita ganti modal pemilik. Gini guys. Terus, totalnya tadi 50 juta ya. Kita ganti dulu 50 juta. Terus di keterangannya ini kita tulis sebagai penyetoran modal. Jadi, buat nambahin akun yang ada di sini, kalian itu tinggal menggunakan rumus ini guys. Jadi rumusnya itu sama dengan if buka kurung kita pilih ini, terus sama dengan nol, terus titik koma, terus pilih sebelahnya, terus titik koma lagi, terus pilih yang C4 lagi. Terus tinggal tutup kurung. Ya, terus ini nanti langsung muncul di kayak gini. Nah, ini kalian tinggal tarik sampai bawah. Jadi dia muncul kayak gini, guys. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor, soal di tanggal 3 ya. Ntar, kita ganti Januari dulu. 1 Januari. Terus kita langsung move on ke soal yang selanjutnya. Memberikan jasa kepada pelanggan secara kredit sebesar 12 juta. Nah, karena ini kredit, jadi itu masuknya tuh piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usahanya masuk di debit, sedangkan pendapatan jasa itu masuknya di kredit. Sebesar 12 juta. Untuk tanggal 3 Januari, ini kita tinggal masukin-masukin aja. Piutang usaha dan pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa. Terus nominalnya itu adalah 12 juta. Oke guys, jadi di sini keterangannya kita tinggal tulis aja piutang usaha. Karena tadi adalah piutang usaha. Ini nanti yang di sebelah akun ini nanti kita tinggal ke bawah. Jadi aku akan selesaiin dulu baru kita pindah ke yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ntar aku scroll dulu. Ups, kebanyakan. Oke, sekarang soal di tanggal 5. Pelanggan melunasi piutang yang tadi sebesar 12 juta secara tunai. Nah, karena ini tunai dan melunasi piutang, jadi maksudnya tuh kas itu masuk di debit, terus piutang usahanya di kredit karena kita udah nggak ada utang, jadi kayak masukin kredit gitu guys. Kita langsung aja ganti jadi 5 Januari. Oke, 5 Januarinya ini berarti tadi kan kas dan piutang usaha ya guys. Piutang usaha. Terus nominalnya tadi 12 juta sama kayak yang di atas. Ya, dan di sini keterangannya kita tinggal tulis pelunasan utang usaha. Oke. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Membeli perlengkapan sebesar 4 juta secara tunai di tanggal 7. Nah, karena ini perlengkapan, jadi itu maksudnya perlengkapan itu di debit terus kreditnya itu kas ya, guys. Karena kita membeli peralatan, jadi otomatis duit kita tuh berkurang. Jadi gitu. Nah, buat dulu kita masukin 7 perlengkapan dan kas. Oke guys. Nah ini nominalnya tadi adalah 4 juta. Jadi kita masukin 4 juta. Dan di keterangannya kita masukin membeli perlengkapan. Lanjut, kita ke soal berikutnya yaitu soal di tanggal
10. Membeli peralatan secara kredit dari toko senilai 18 juta. Nah, kalau misalnya kredit ini berarti dia tuh masuknya di peralatan dan utang usaha. Karena kita belum membayar, jadi bisa dibilang termasuk utang, guys. Gitu. Makanya masuknya utang usahanya itu di kredit. Jadi tanggal 10 ya, guys. Oke, jadi di sini masuknya peralatan dan utang usaha. Hmm, hmm, hmm. Apa ya? Dan nominalnya sendiri, dia tadi itu adalah 18 juta. Di sini keterangannya membeli peralatan. Oke, kita lanjut next ke tanggal sama berikutnya, yaitu di tanggal 14. Membayar sebagian hutang usaha sebesar 8 juta menggunakan Bank BCI. Nah, di tanggal 14 ini, itu masuknya utang usaha dan bank, karena kita udah nggak ada utang usaha dan kita membayar, jadi kita mengeluarkan uang gitu. Pokoknya masuknya debit, terus menggunakan bank ini masuknya kredit gitu, guys. Jadi lanjut kita tulis di tanggal 14 ya. Kita ganti dulu. Terus 14-nya tadi utang usaha dan 14 Januari ini utang usahanya senilai 8 juta. Terus keterangannya adalah membayar hutang. Oke guys, lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu di tanggal 17. Membayar sewa gedung untuk 2 bulan ke depan sebesar 3 juta. Nah, kalau membayar untuk 2 bulan ke depan itu termasuk pendapatan, em, termasuk sewa dibayar di muka ya guys. Jadi debitnya itu sewa dibayar di muka, sedangkan kreditnya itu kas, karena kita ngeluarin kas. Itu tadi di tanggal 17. Sewa dibayar di muka, lalu kas. Whoops. Dan nominalnya adalah 3 juta. Terus keterangannya itu adalah membayar sewa 2 bulan. Lanjut, berikutnya menerima uang muka dari pelanggan sebesar 2,5 juta. Nah, kalau kayak gini, itu berarti di tanggal 20 ini masuknya itu kas di debit dan pendapatan jasa diterima di muka. Kenapa? Karena ini uang muka, guys. Jadi itu masih dibilang kayak kredit gitu. Jadi masuknya itu di kredit. Kita tambahin dulu. Whoops, kebanyakan. Ya, wait ya. Harusnya tidak sebanyak itu sih, guys. Terapin dulu ya. Hehehe. Oke. Tadi itu di tanggal 20.
20 Januari berarti kas dan pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Oke, ini guys. Mari kita gedein lagi ya. Oke, terus nominalnya itu adalah 2,5. Tangannya adalah pendapatan dibayar di muka. Guys, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Menerima pendapatan jasa tunai. Nah, kalau pendapatan jasa tunai ini berarti tinggal masukin kas dan pendapatan jasa. Jadi kasnya itu di debit, pendapatan jasanya di kredit. Sebesar 6 juta. Ntar kita pastiin dulu ya, sebesar 6 juta. Kan keterangannya adalah pendapatan jasa. Oke, tadi tuh di tanggal 23. Kalian jangan lupa ganti tanggal ya guys, nanti salah. Oke, lanjut. Menuju ke soal berikutnya, yaitu di tanggal 25. Membayar listrik sebesar 1,2 secara tunai. Nah, kalau misalnya listrik ini secara tunai, berarti itu masuknya beban, guys. Karena listrik itu beban. Cuma beban itu namanya beban utilitas. Terus, kasnya juga berkurang. Jadi, kasnya di kredit, sedangkan beban utilitasnya di debit. Kita ganti tanggalnya dulu, jadi tanggal 25. Terus, kas ya. Dengan nominal sebesar, oh my god guys, sorry ya, aku salah ngetik. Saya di atas sini. Ada, sudah. Oke, jadi ini nominalnya tadi berapa ya? 1,2. Terus keterangannya adalah membayar listrik. Ya guys, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 27, membayar beban gaji karyawan sebesar 4 juta secara tunai. Nah, kalau beban gaji ini berarti beban gaji dan upahnya itu di debit, terus kasnya berkurang jadi di kredit. Kita ganti dulu jadi tanggal 27. Jadi beban gaji dan upah terus kas sebesar 4 juta. Nah, bener kan ya guys 4 juta? Wait ya, kita cek lagi. Oke, 4 juta bener. Terus keterangannya adalah membayar gaji karyawan. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu di tanggal 29. 29.
29. Oke. Jadi, membagikan dividen kepada pemilik sebesar 2 juta menggunakan bank BCI. Jadi, kalau misalnya dividen ini itu masuknya itu di debit, terus kan menggunakan bank BCI. Jadi, banknya ini berkurang di kredit. Tuh, guys. Dividen, terus bank. Guys. Dengan nominal sebesar 2 juta. Ya, tulisannya adalah dividen kepada pemilik. Ya, guys, lanjut. Ini tinggal satu lagi. Harusnya. Oke, di tanggal 31 melakukan pelunasan sisa hutang sebesar 10 juta. Karena ini pelunasan berarti debitnya tuh um, tidak jadi kayak hutang, debit hutangnya, hutang usahanya masuk debit, terus kasnya kan berkurang jadi kredit. Jadi di sini hutang usaha, sorry guys, hutang usaha, terus di sininya kas sebesar 10 juta. Terus keterangannya lunasan utang usaha. Oke guys, jadi ini udah selesai. Tinggal kita, tinggal kita, tinggal tarik ke bawah. Terus tinggal kita tarik ke bawah, guys. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, gini ya guys. Jadi ini udah selesai, terus kita tinggal rapiin aja. Nih kita, nah gini guys. Jadi ini udah rapi. Oke, jadi kita tinggal rapiin ininya. CTRL Shift, terus kita home, kita bikin ke tengah. Oke, terus kita kasih warna kuning. Oke guys, jadi ini udah selesai. Terus kalau misalkan mau rapi, kan bisa juga. Ini kalian tarik sampai ujung, terus kalian tinggal em, pakai ini kolom ini. Sekarang bisa rapiin. Oke, jadi udah selesai dengan jurnalnya. Jadi jurnalnya sampai di sini guys. Nah, setelah jurnal, kita buat lagi yang namanya em, buku besar. Jadi di buku besar ini kita tinggal tambah sheet lagi. Kita rename ya tadi. Buku besar. Nah guys, ini guys. Oke, jadi kita buat buku besar. Yang pertama itu, kalian membutuhkan yang namanya pivot table. Jadi kita buka pivot table. Terus, habis buka pivot table, kita buka jurnal. Terus, setelah buka jurnal, terus guys, setelah kita buka jurnal, terus karena setelah kita buka jurnal, kita langsung ambil dari tanggal ini, terus blok sampai ke bucket ini, terus kita blok sampai ke sini guys. Ya, set tinggal. Oke. Nah, terus
tinggal pencet ya guys. Nah, yang dipencet apa aja? Itu yang pertama, tanggal. Tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, terus ini akunnya kalian pindahin ke atas. Nah, jadi gini guys. Nah, ini kalian tinggal pilih-pilih aja. Tapi sebelum pilih-pilih, yang pertama kita perbaiki dulu karena ini sungguh-sungguh sangat jelek ya. Jadi, gimana cara perbaikinya? Kalian ke desain, terus pilih subtotals, terus yang do not show. Setelah itu, report layout, terus pilih yang tabular. Nah, jadi yang gini guys. Nah, gini guys. Jadi, nanti kalian tinggal, misalnya kalian pingin kas nih. Nah, terus tinggal di-okein. Nah, jadi ini munculnya kas doang. Jadi kan tinggal ganti-ganti di sini aja guys. Nih, saya di muka. Oke, nah gitu guys. Nah, ntar ya, kita balik ke all dulu. Oke, kita balik ke all dulu. Nah, sekarang ini tuh kurang lengkap. Jadi, gimana supaya lengkap? Aku coba ini dulu ya, kas dulu ya, biar nggak begitu banyak. Nah, gimana caranya agar lengkap? Caranya itu adalah kalian um, pencet dulu, terus ke desain, ke analyze, sorry, terus kalian pencet field item and shield, terus calculated field. Oke, jadi yang pertama kita buat itu adalah saldo debit. Jadi kita kasih nama saldo debit. Terus ini adalah rumus yang harus kalian tulis ya. Jadi yang pertama itu if, terus dalam kurung, karena kita buat debit. Jadi rumusnya itu adalah kredit, kredit lebih besar dari kredit lebih besar dari debit, titik dua, kredit. Oh, tadi guys, kredit minus debit. Terus titik dua, nol. Terus tutup kurung. Oke, jadi ini rumusnya saldo debit ya. Oke, tuh nanti muncul yang namanya sum of saldo debit. Nah, kita buat lagi guys, kan ini udah debit, sekarang kita buat yang kredit. Jadi gimana tadi? Analyze, terus build item, terus calculated, terus tadi kan kita udah buat ini, berarti kita sekarang buat saldo kredit. Rumusnya sama kayak tadi guys. Jadi if dalam kurung debit lebih besar dari kredit, titik dua, debit dikurangin kredit, titik dua, nol. Oke guys, jadi ini udah selesai. Nih, jadi tuh hasilnya nanti kayak gini. Nah, ini kan kita udah buat kas. Dan kita butuh semua yang ada di sini. Itu nanti kita tinggal copy, terus kita tinggal ganti guys. Nah, aku kasih contoh. Cara kopinya itu kalian tinggal ini, terus kalian blok aja. Ini kalian blok aja. Terus nanti kalian tinggal copy guys. Jadi gitu ya caranya. Ntar. Oke, nah sekarang kita menuju ke yang terakhir, yaitu neraca saldo. Ya, sini tuh gampang sih ininya. Nah, jadi ini CTRL. Nah, ini kalian coba dulu di sini misalnya CTRL um, pass. Oh, sorry guys. Ini kalian tinggal klik kanan terus pass option. Kalau ini ya,
Apa? Nah, ini kalian tinggal ganti sesuai kebutuhan kalian. Misalnya bang. Oke, tuh nanti jadinya kayak gini guys. Nanti kalian buat aja semuanya sampai full. Nah, sekarang kita lanjut ke neraca. Nah, di neraca ini sendiri guys, ini kalian, hmm, ups, ini kalian ini lagi ya, paste lagi dari yang sebelah. Kita paste dari yang ini. Oke, ini CTRL, copy, terus di sini kalian tinggal paste. Ini kita benerin dulu ya, soalnya berantakan. Nah, di sini buat neraca saldonya itu kita all in dulu. Terus kita ganti guys. Nah, di neraca saldonya itu isinya cuma debit, credit, debit, kredit, dan akun. Udah guys, jadi ini isi dari neraca saldo. Sebentar kita ganti dulu. Oke, jadi ini isi dari neraca saldo kita. Ini kalian bisa ganti dengan keterangan sih, bentar ya. Nih, saya tambahin keterangan aja. Tanggalnya, nggak usah. Nah, gini guys, jadi ini adalah em, contoh dari neraca saldo. Oke guys, jadi sekian dari video aku. Thank you. Bye.